Baik, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa afdalul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuha abnai salih wa salihat azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Naharukum sa'id. Baik, siapa di antara antum yang alhamdulillah semuanya saya? Alhamdulillah. Kemudian siapa yang pagi hari ini sudah sampai sore pagi hari ini, tadi pagi ya. Tadi pagi ini sudah mengamalkan doa yang pertama yaitu doa bangun tidur. Semuanya mengamalkannya? Iya. Ya. Yang belum hafal dihafalkan ya. Nanti bisa setoran ke temannya. Ya, bisa setoran ke Hamzah Sajadah atau Hiban dan lain sebagainya. Baik ya. Bacanya apa doanya kemarin? Alhamdulillahilladzi ahyana ya, insyaallah sekarang kita akan membahas doa yang kedua setelah kita bangun tidur. Apa yang antum lakukan ketika bangun tidur? Pasti ya, jangan langsung makan, bangun tidur terus makan, jangan ya. Bangun tidur kita ke kamar mandi. Ya di sini kita ke kamar mandi, kita ingin mandi ya. Kita ingin mandi. Setelah mandi kita wudu. Dingin banget. Kenapa? Dingin kalau pagi-pagi mandi. Iya benar aja mandinya. Ya, ini anggap saja ini normalnya ya, bangun tidur itu mandi. Ya, tapi nanti bisa juga antum wudu dulu, kemudian sholat dulu dan sebagainya. Tetap saja wudu pun antum tidur pakai menggunakan baju tidur. Ya, usahakan ketika sholat bajunya diganti. Jadi kita dahulukan doa melepas pakaian. Baik. Kita akan membahas kali ini pertemuan kedua akan bahas doa melepas pakaian. Ya, doanya mudah sekali. Ya, doanya hanya mengucapkan baca Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca apa, melepaskan pakaian atau doa melepaskan pakaian hanya baca bismillah. Ya, bismillah. Dengan nama Allah, yakni aku melepaskan pakaianku ini, aku melepaskan bajuku ini. Jadi hadis ini doa ini diriwayatkan dari dua jalan, dua hadis, ya diambil dari istinbat dari dua hadis. Yang pertama adalah tentang kalau kita mau masuk kamar mandi, kita disunahkan mengucapkan doa ini ketika menanggalkan pakaiannya. Ya, kemudian ketika kita juga ingin membuka pakaian kita juga, ya. Di hadis yang berikutnya kita disunahkan untuk membaca basmalah ini, yaitu bismillah. Saya bisa bacakan ya hadisnya ya. Jadi yang pertama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhum al-khala an yaqul bismillah." Satru ma baina ayunil jin, penutup antara Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup antara mata-mata jin. Ya. Jadi yang menutupi antara mata-mata jin, matanya para jin itu, mata-matanya para jin, mata maksudnya bukan mata-mata ya, mata. Ya. Wa aurati bani Adam. Ya, wa aurati bani Adam, dan auratnya aurat-auratnya ya jamak ya gitu, auratnya bani Adam. Idza dakhala ahaduhumul khala, jika salah seorang di antara kalian masuk ke kamar mandi. Jika ada salah seorang di antara kalian masuk kamar mandi, jika ingin auratnya ditutupi oleh Allah dari mata-mata jin tersebut, dari mata jin, ya bukan mata-mata ya, maksudnya mata jin, karena kalau diartikan mata-mata nanti artinya beda nanti jasus ya. Bukan mata-mata seperti itu, bukan, tapi dari matanya ya, seperti itu aja kita artikan ya, dari matanya bangsa jin
Ya, an yaqul, hendaklah mengucapkan bismillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disampaikan oleh Imam Al-Albani rahimallahu taala. Baik, yang kedua hadisnya tentang melepas pakaian. Ini jelas. Kalau ini tentang melepas pakaian. Kalau masuk kamar mandi, jika auratnya tidak ingin terlihat oleh bangsa jin, maka hendaklah mengucapkan bismillah. Adapun yang berikutnya hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Adi ya dan Imam Tabrani dalam Mujam al-Awsat, kemudian diriwayatkan melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau yang tadi Ali bin Abi Thalib, kalau sekarang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mirip-mirip hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitru ma baina ayunil jinni wa baina aurati bani Adam idza khala ar-rajulu taubahu." Yang tadi idza dakhala ahaduhumul khala. Sekarang idza khala'a yakhla, membuka. Idza khala ar-rajulu saubahu an yaqul bismillah. Mirip ya, cuman bedanya tadi idza dakhala ahadumul khala. Yang sekarang idza khala ar-rajulu saubahu. Jadi yang menjadi tabir antara mata para jin dengan auratnya Bani Adam, dengan aurat kita Bani Adam, para manusia, ya, adalah dengan mengucapkan bismillah. Jika salah seorang di antara kalian itu membuka bajunya, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah. Maka akan tertutup auratnya. Dan Allah tutupi, jadi tidak terlihat auratnya. Ya, jadi kalau masuk kamar mandi baca bismillah dulu. Bismillah baru baca doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Antum buka pakaiannya. Ustaz. Ya. Tadi hadis yang kedua yang melepas pakaian dari siapa, Ustaz? Kalau yang melepas pakaian itu dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau yang masuk kamar mandi Ali bin Abi Thalib. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Baik. Lanjut ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dalam hadis ini, yang pertama tadi sama ya. Apakah bangsa jin itu bisa melihat kita? Pertanyaannya. Bisa melihat aurat kita? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Jawabannya apa? Ya. Bangsa jin bisa melihat aurat kita. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya benar bangsa jin itu dapat melihat kita sementara kita tidak bisa melihat mereka. Ya, Allah tegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 27. Ya, wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kalian dapat ditipu oleh syaitan. Mana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu. Yang mengeluarkan dari mana? Dari surga. Ia menanggalkan kedua pakaiannya dari keduanya dan memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya iblis dan golongannya bisa melihat kalian dari suatu tempat, sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma, ya, dengan membukakan sau'atihima dan memperlihatkan aurat mereka. Innahu yarakum huwa, dia melihat kalian. Innahu yarakum wa qabiluhu, dan dia melihat kalian, dia dan bangsanya, ya, teman-temannya, kabilahnya. Min haitsu la tarawnahum, dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina auliya
lilladzina la yu'minun. Sungguh kami jadikan para setan-setan itu adalah aulia, para pemimpin. Ya, lilladzina la yu'minun, untuk orang-orang yang tidak beriman. Jadi apa yang antum pilih? Mau jadi teman setan atau mau jadi musuh setan? Sungguhnya setan itu aduwwum mubin, kata Allah, musuh yang nyata. Di akhir ayat ini, inna ja'alna asyayatina aulia. Kami jadikan setan-setan itu sebagai wali-wali, ya, sebagai sebagai pelindung-pelindung mereka, wali-wali mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Pada siapa mereka? Lilladzina la yu'minun, untuk orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang-orang yang beriman, maka dia akan memusuhi setan. Karena setan innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi kalau antum ya tidak ingin auratnya terlihat oleh setan, ya, lebih lagi aurat yang memang harus antum tutupi, bahkan antum sendiri menutupi itu aurat tersebut dari kedua orang tua antum, ya, maka bagaimana mungkin antum akan memperlihatkannya kepada siapa? Setan. Antum main buka baju aja, buka celana, selesai. Diperhatikan oleh setan di tempat yang antum tidak melihat mereka. Nah, mengerikan kan? Jadi ayat ini berlaku umum. Jadi artinya bangsa jin bisa melihat kita dari semua keadaan kita. Baik ketika kita memakai pakaian ataupun ketika kita melepaskan pakaian kita. Kita, aurat bangsa manusia. Ya, maka ketika kita tidak mengenakan pakaian, hendaklah kita menjaga aurat kita. Kita baca bismillah, maka aurat kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sanggup bangsa jin itu melihat aurat kita. Ya. Baik, nanti ya nanyanya. Saya selesaikan dulu ya. Tadi sudah jelaskan bahwasanya bangsa jin bisa melihat aurat kita. Maka solusinya agar tidak bisa dilihat jin tadi yang pertama, hendaklah kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan, ya. Dan ini merupakan bagian dari kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, ya, kepada umatnya. Beliau mengajarkan kita kepada kita bagaimana atau apa sunnahnya, caranya yang akan menyelamatkan kita dari bahaya di dunia dan di akhirat. Salah satunya adalah bahaya bangsa jin yang berada di sekeliling kita. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana caranya biar bangsa jin itu tidak bisa memperdayai kita, tidak bisa menipu kita, tidak bisa melihat aurat kita. Salah satunya itu. Ya, agar aurat kita tidak terlihat, maka cara yang beliau ajarkan sangat mudah. Agar aurat kita tidak terlihat oleh bangsa jin, maka kita cukup sebelum membuka baju kita mengucapkan basmalah, bismillah. Kemudian kita mau membuka pakaian kita. Sebagaimana tadi hadisnya sudah Ustaz bacakan, itu ma baina ayunil jin wa baina aurati bani Adam idza khala'a ar-rajulu taubahu an yaqul bismillah. Atau di riwayat yang lain untuk masuk kamar mandi satro ma baina ayunil jin. Yang pertama sitru, yang kedua satro. Satro ma baina ayunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala ahadukumul khala an yaqul bismillah. Jadi ada tabir, ya, antara pandangan mata jin dengan aurat bani Adam jika masuk dalam masjid, masuk kamar mandi atau jika membuka pakaiannya, ya, hendaklah dia mengucapkan bismillah. Baik. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga menjelaskan, ya, maka hendaklah di para ulama mazhab Syafi'i, ya, yang banyak di mazhab yang paling banyak di anut oleh
kita bangsa Indonesia, mereka para ulama mengatakan dianjurkan membaca bismillah ini, membaca basmalah ini baik ketika hendak buang hajat di dalam sebuah bangunan, ya, di MCK, WC gitu ya, yang bangunan, ataupun di luar bangunan, ya, misalkan di padang pasir, di hutan dan lain sebagainya yang tidak ada bangunan, ya, baik di dalam ruangan atau dalam rumah ataupun di luar rumah. Kemudian mereka juga menjelaskan bahwasannya dianjurkan untuk membaca bismillah ketika memasukinya. Kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, dan doa ini insya Allah akan kita bahas besok. Ya. Jadi apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Dari doa ini? Yang pertama, ya, agar aurat kita tidak bisa dilihat syaitan. Iya, itu yang nanti yang pertama. Faedah sat. Ya, faedahnya yang pertama itu adalah kasih sayang Ustaz ditulis Rasulullah sangat sayang kepada Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Yang pertama, Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Yang kedua, ya, sesungguhnya bisa melihat manusia. Ya, bangsa jin bisa melihat. Yang pertama apa, Sat? Yang pertama, ya, Rasulullah sangat sayang kepada kepada umatnya. Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Dengan sebab sayangnya Rasulullah kepada umatnya, maka Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar tidak bisa ditipu dan diperdaya oleh bangsa jin. Ya, Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Dengan sebab itu Rasulullah mengajarkan doa ini agar aurat kita tidak dilihat oleh jin, bangsa jin. Yang kedua, ya, nanti kalau yang ketinggalan bisa nyatet lewat YouTube ya, bisa dilihat YouTube. Yang kedua, bangsa jin mampu melihat kita. Bangsa jin bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Jadi dari bangsa jin mampu melihat kita, intinya itu. Yang kedua. Yang ketiga, kita tidak mampu melihat bangsa jin dalam wujud aslinya. Tadi bangsa jin mampu melihat kita dalam wujud asli kita. Karena kita nggak punya wujud yang lain. Ya udah, wujud kita ya ini, seperti ini. Ya. Sedangkan bangsa jin punya wujud yang berbeda-beda, tergantung dia bisa menyerupai siapa. Seperti itu. Karena dia termasuk makhluk yang gaib. Ya. Bisa dalam kisah Abu Hurairah, setan dia berubah menjadi seorang manusia yang dia mengambil harta dari Baitul Mal, ya, kemudian ketangkap oleh Abu Hurairah, terulang sampai 3 kali. Kemudian di hari yang ketiga kata Rasulullah, nanti dia jangan dilepas lagi, nanti dia datang lagi malam. Di hari yang ketiga benar ketika ditangkap sama Abu Hurairah. Assalamualaikum. Ketika dia mau dibawa ke Nabi, dia bilang jangan bawa saya nggak bakal datang lagi. Enggak, tetap kamu akan saya bawa. Abu Hurairah diajarin naik kursi ya, Ustaz. Akhirnya Abu Hurairah diajarkan, saya akan ajarkan kamu bagaimana doa agar. Ustaz, yang nomor 3 apa, Ustaz? Nomor 3 tadi, manusia tidak bisa melihat bangsa jin dalam wujud asli. Nomor 4 udah belum, Ustaz? Belum. Manusia tidak mampu melihat bangsa jin dalam wujud aslinya, ya. Paham? Paham. Kalau ada orang yang ngaku melihat bangsa jin, maka dia tidak sehat akalnya. Ya, ngaku-ngaku dukun berarti dia. Dia punya gangguan. Anak-anak yang orang bilang itu anak seperti dan lain sebagainya, berarti mereka punya gangguan. Mereka diperlihatkan bangsa jin, berarti mereka punya gangguan. Karena apa? Mereka tidak bisa dilihat dalam wujud aslinya. Sungguhnya itu bukan wujud aslinya. Ustaz, ya. Kalau ketinggalan di YouTube Abi. Ya, bisa dilihat di YouTube. Yang keempat, yang utama. Tadi sebagaimana yang disampaikan Ibu, apa? Agar aurat kita tidak bisa dilihat oleh bangsa jin, maka kita disunahkan atau dianjurkan mengucapkan apa?
Bismillah. Agar aurat kita apa, Ya, Sat? agar aurat kita Liban tapi Bang Sajin. Hah? aku jawab tadi itu liban tapi anak Ustaz. Oh iya. Ustaz nggak kelihatan gambar Ustaz Agar doang. Ustaz. aurat kita kenapa, Sat? Agar aurat kita tidak terlihat oleh Bang Sajin, maka kita disunahkan untuk membaca Bismillah ketika kita mau masuk kamar mandi atau ketika kita mau membuka pakaian. Ya gini aja, kita disunahkan untuk membaca Bismillah ketika membuka pakaian agar aurat kita tidak dilihat oleh Bang Sajin. Boleh, terserah, bahasanya terserah antum. Intinya kalau antum nggak mau terlihat aurat antum oleh Bang Sajin, maka antum dianjurkan untuk membaca Bismillah sebelum antum membuka aurat antum. Baik. Nah, itu yang keempat kan? Ya. Dan seperti biasanya, sama seperti yang lainnya, yang kelima dan keenam adalah kita ya dianjurkan untuk mengikuti Rasulullah SAW ya yang 56 gak usah, dan menjauhi larangannya. Sampai 4 aja tuh nyatetnya. Terus agenda Ramadan itu bagaimana, Sat? Apa? Ya. Yang 56 gak usah. Agenda Ramadan itu di checklist, Sat. Ya. Antum nanti dapat untuk sekolahan. Boleh dikerjakan dua-duanya, boleh yang dari Ustaz atau yang enggak apa-apa. Nanti yang dapat dari sekolah di sekolah. Yang dapat Mar. Iya, nanti ada yang kertasnya besok hari Kamis, hari Senin nanti dibagi-bagikan. Pokoknya ya. ini, Sat. Kenapa? Agenda Ramadan nggak di checklist dulu. Ya boleh, terserah untuk di checklist dulu nggak apa-apa. Saum apa, Sat? Saum. Saum itu puasa. Oh. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Boleh terkait sama materi ini ya. Artinya basmalah apa? Tadi nggak kedengar. Basmalah itu tasmiyah. Artinya mengucapkan bismillah. Boleh mengucapkan bismillah. Kata para ulama yang lain lagi, boleh juga menambahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi dicukupkan dengan baca basmalah saja. Bismillah saja. Bismillah. Seperti itu. Jadi kalau buka baju, bismillah. Antum baru buka baju, buka celana. Ya. Kalau nggak mau aurat antum kelihatan sama Bang Sajin. Karena dia bukan teman kita. Kalau sama teman aja antum buka aurat malu, bagaimana dengan musuh antum? Ya, karena kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Karena kan kemarin nggak sumsat. Nah, itu doa bangun tidur faedahnya apa, Sat? Ya, antum nanti lihat di YouTube. Nanti lihat di YouTube ada. YouTube mana, Sat? Bismillah artinya apa, Sat, tadi? Bismillah dengan menyebut nama Allah. Maksudnya bismillah dengan menyebut nama Allah aku melepas pakaian ini. Kalau masuk kamar mandi, nanti bismillah dengan menyebut nama Allah aku masuk kamar mandi. Bismillah itu bismillah itu. Baca wudu, bismillah juga. Bismillah dengan menyebut nama Allah aku memulai wudu. Ustaz, itu ditulis. Hah? Ditulis bismillah dengan menyebut nama Allah. Kata Ustaz kan cuma sampai 4. Udah terserah antum sampai 4 juga nggak apa-apa. Terserah antum itu. Catatan itu terserah antum. Ya, itu faedah yang buat antum. Ada lagi? Tuhan, gak usahan. Ya. Ada lagi? YouTube-nya namanya apa, Ustaz? Nanti Ustaz Adit YouTube-nya. YouTube Ustaz Adit, Ustaz. Karena mau tanya, Ustaz. Ya, apa? Masih ada nggak, Ustaz, yang bisa lihat di